Kalau menurut Ibu, kripto itu scam, emas bukan scam berarti. Rupiah bukan scam. Bukan dong, kan Kenapa itu bukan? udah aman. Karena itu Gue ibu-ibu ya, Iya. tapi laki-laki. ya Kentut lagi gue. Atau entah antara itu atau ada juga yang orang nipu. Lu beli Bitcoin, dia jual Bitcoin kepingan, bro. Fisik. ada kayak gitu. Ada. Nih, tunjukin ya nanti editor. Pokoknya ada beritanya. Yes. Tapi ada blessingnya bro. Goto turun, TikTok bisa masuk. Love TikTok. Love. Buat saya terkenal TikTok. TikTok itu Please potong nice. bagian ini dan jadiin saya terkenal. Gue punya kuasa gitu. Oke, jadi di sini sebenarnya kita berlima itu gua sama Gantar doang nih kayaknya yang bujang. Iya. Nih, ini Bujang. 3 udah Udah pada pada married ya? married. Jadi bentar ya. Udah punya anak bro. Udah Main Noah. Cincin dia. Iya. Cuma cincin. Gue juga punya cincin kok. Iya, iya. Bininya berapa? Apa cincin gue banyak. Jadi ini gue 3. Iya, iya. Mungkin gitulah. Gua sebagai yang belum nih, mungkin ya wejangan dari kalian nih yang sudah menjalankan Tua. ya petuah lah. Gue belum dan pas tentunya akan lah ya. Gue pengen punya legacy, gue pengen punya anak juga dan sebagainya. Sudah berapa sih? 2000 gue bro. Iya, tapi jangan jawab jangan menikah ya. Maksudnya? Gue tahu mungkin kalian udah mau mulai. Ya pokoknya jawabannya, gue kan mau minta petuah nih, minta advice dari kalian, gitu kan. Kalian udah menjalankan beberapa tahun, udah punya anak, bla 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 dan sebagainya. Nah, saat kalian menjalankan dan sudah sampai punya anak dan sebagainya, ada nggak sih kayak, lu kalau misalnya ngomong ke diri lu yang lu belum menikah, lu bakal ngomong itu gitu. Ya sekarang ke gue lah. Gue sebelum gue menikah, sebelum gue nanti punya anak, planning untuk parenting bla bla bla, lebih baik gue harus punya apa dulu sih? Lebih baik gue ngapain dulu sih gitu. Sebenarnya gue dulu ya Mang ya. Iya, bapak kan nikahnya lebih lama. Karena lu dulu kayaknya. Please kasih wejangan. Karena gue Kasih masih wejangan. belum menikah dengan. Gue belum mau menikah di umur terdekat kayaknya di umur 30-an deh. Ya. Gue nikahnya. Karena balik Selama. lagi sebenarnya tergantung dari kitanya. Kita mau fokus kemana dulu gitu. Karena yang harus dipikirin kalau saat lu udah nikah, itu lu bukan sendiri, tapi Ya. lu harus berdua. Yang dimana sesuatu yang emang lu mau ambil dengan keputusan yang emang kayak, let's say misalkan adalah kayak misalkan gue mau keluar negeri, mau explore gitu, lu nggak bisa lu pada saat udah nikah gitu. Jadi konsekuensi itu yang harus lu siap dulu gitu. Jadi belum tentu hal-hal yang sebenarnya lu belum capai dan pengen capai, dan ternyata istri lu ini gak setuju, itu adalah crashnya gitu. Jadi menurut gue, lu harus yakinin diri lu dulu, lu mau kemana, dan lu mau saya yakin apa di nikah di umur berapa gitu. Kalau misalkan itu cara pertama yang emang mungkin lu bisa fokus ke karir dulu. Tapi kalau misalkan lu gambling, maksudnya ya udah dengan cara bego-begonya adalah ya udah nikah dulu aja, simple gitu, karena ntar ada rezeki yang lain-lain bla bla bla. Itu menurut gua ya bisa. Rezeki nggak ada yang rezeki nikah atau rezeki anak itu pasti ada. Mau ibaratnya ternyata orang itu udah nikah, udah apa, masih belum dapat sesuatu, mungkin Tuhan ngasihnya dengan hal-hal yang lain, dengan kesehatan, dengan pokoknya belum tentu harta gitu, tapi ada sesuatu value lain yang memang sebenarnya lu nggak ngeh nih, padahal sebenarnya ada value-nya gitu. Mungkin orang ngelihatnya harta gitu, cuman sebenarnya belum tentu ke situ juga gitu. Cuman bisa masuk ke sana, cuman bedanya adalah gini. Kalau lu di circle yang baik-baik aja, mungkin akan lebih mudah. Tapi kalau misalkan lu circle-nya dari circle yang memang dari bad boy lah gitu. Bad boy-nya tuh udah ke level tinggi lah. Fuckboy-nya kan. Fuckboy juga, iya. Fuckboy-nya juga lah intinya gitu. Kenapa? Udah. Nah, pada saat momen itu, kalau lu belum puas, ini ngomongin di konteks itu ya. Kan kalau menurut gue ya, pandangan gue, lu sama lu tuh agak sedikit beda dengan gue gitu. Kalau misalkan lu belum puas, terus lu karir lu juga belum puas, menurut gue, lu jangan siap nikah. Karena nikah itu akan ada perbedaan.
Perbedaannya adalah lu bukan mikirin diri lu sendiri lagi, lu mikirin bini lu itu udah jatuhnya udah tanggung jawab sebagai suami, imam, tanggung jawab sebagai anak. Pada saat lu misalkan nggak cocok sama istri lu bukan masalah percintaannya, lu bisa cerai bisa, cuman lu yang harus pikirin lagi adalah anak gitu. Anak tuh kalau lu emang beneran sayang sama anak itu bakalan berpengaruh gede banget kalau misalkan kalian pisah. Lu mau pakai cara kayak kita baik-baik aja, kita mau seminggu sekali ketemu, kita tetap mentalnya kena. Ada researchnya sih itu. Itu mentalnya pasti kena gitu. Jadi Broken. Jadi kalau misalkan menurut gua, kalau lu belum siap beneran siap, mendingan jangan. Kalau emang udah siap dan yakin dan ini only one, karena ini balik lagi only one ya, gitu. Yang emang lu nggak bisa melenceng gitu. Ya, let's do it gitu. Cuman kalau misalkan emang lu masih belum yakin ya, menurut gue jangan, karena ujung-ujungnya lu bakalan struggle itu. How do you know? Antara istri lu menerima lu dengan kekurangan lu, dan suami lu juga menerima kekurangan istri lu, yang mungkin istri lu yang kayak mungkin menjaga lah positifnya, menjaga biar nggak terlalu liar gitu. Tapi di sisi lain kan laki-laki gue dikekang banget nih, tapi positif way-nya adalah emang lu jadi lebih baik gitu, dan ada aja rezekinya gitu. Kalau misalkan emang lu beneran pure 100% buat keluarga, rezeki itu datangnya entah dari mana Masya Allah, aja. tabarakallah. Rezekinya dari mana aja. Pada saat lu melakukan sesuatu yang di luar kendali, jatuhlah ego atau kenapsuan lu atau apapun itu, dan lu harus siap konsekuensinya. Itu apapun gitu, mau terjadiannya apapun, tapi lu harus siap itu. Jadinya ya kayak ya udah, itu balik lagi sebenarnya pilihan gitu. Kalau ngomongin ke lu, kalau menurut gue dengan lu masih muda dan banyak yang bisa lu explore, menurut gue jangan terlalu buru-buru. Intinya gitu doang. Karena ya banyak hal. Ternyata tuh nikah itu nggak segampang itu. Nikah itu kecuali lu nikahnya ngasal ya, beda cerita. Lu nikah cuman kayak ya udah kayak Formalitas, cuman kayak pengen aja, pengen punya anak cepat. Nah, itu salah. Nikah itu ya emang lu beneran udah close, dia bisa menerima kekurangan lu masing-masing, dan akhirnya ya udah kita coba ngebangun bareng dan menerima kekurangan masing-masing gitu. Intinya sih gitu dari gua. Mang. Thank you, Sab. Jangan. Ceramah gue jadinya. Terima kasih sudah membantu. Tapi by the way, dari tadi lo ngomong tuh editor kita, wah ternyata menikah seperti itu ya. Serius sekali lo dia lo. Karena gua point of view yang memang gak Experience. sempurna gitu, banyak lah Lo ada tahun berapa sih? perjalanannya. Oh, 2002? Wow. Ada yang lebih muda ya? Oh enggak, paling muda Rati nih. Tapi gua 92 sih. Oh, beda 1 dekade, Bro. Iya. Lu sama dia? Dia 2002. Gua 92. Iya. Lanjut, Mang. Oke, kalau gue paling lu tanya sama diri lu sendiri juga. 92. 1 dekade mah 100 tahun anjir, kegedean. 1 dasawarsa. 1 dekade. Oh, IKTP agak lupa. 1 dekade mah 100 Kita tahun. udah ngomongin agama, status pernikahan, apalagi pekerjaan. IKTP semua. Iya. Ini mau jawab nggak? Jawab. Oke. Mau jawab nih. Minum dulu dah, awas gua. Habis lagi. Minumannya tadi ya. Ambil sih deh. Dia tolong dia. Apa itu? Nggak, tapi kalau gue sih lebih kayak Tadi lu menikah buat apa dulu? benar. Satu, itu apakah penting menikah? Justru gue tadi agak kontradiktif sama Sakti ya, karena tadi di awal kan dia bilang dia kurang percaya. Gue nggak bilang nggak percaya, maksudnya ada rasa ketidakpercayaan terhadap yang sesuatu yang religius lah. Pada ini kan kayak gitu. Sedangkan menurut gue menikah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat religius, karena Benar. menikah itu kan sangat
terkait dengan budaya agama lu apa, kita menikah agama apa, kan nggak mungkin gitu. Lu menikah dengan agama yang di tengah-tengah pasti kan adalah satu kepercayaan atau salah satu kan, gitu, pasti kayak gitu. Nah, jadi kalau buat gua lebih kayak lu udah mateng belum dengan apa yang lu percaya. Jadi lebih lihat ke diri lu sendiri. Lu udah refleksiin dulu. mateng dalam hal apa, Mak? Matangnya dengan gini loh, akhirnya bukan cuma kayak oh gue cinta buta terus gue menikah. Oke. Cinta bang harus menikah kan enggak? Enggak. Banyak kok yang di luar sana yang tanpa harus menikah, ada main aja boleh, banyak kayak gitu bahkan kan. And they do that for Fun. a decade kan maksudnya. Not only for fun, tapi benar-benar komitmen loh. Iya. Dekade itu berapa sih? 10 kan? Iya. 10 ya, 1 abad 100 tahun ya. Panjang banget maksudnya, kayak baru menikah bahkan setelah punya anak mungkin 2 atau 3. Cristiano Ronaldo belum nikah sampai sekarang. I mean kalau buat gue itu ya balik ke situ, karena kalau buat gue sendiri gue menikah ini kalau gue ya, gue menikah itu karena agama gue, karena buat gue cara gue mendekatkan diri gue dengan Tuhan gue adalah gue dengan menikah gitu. Ya. Kenapa? Karena buat gue yang ini gue percaya bukan berarti gue terlalu religius ya. Ya. Dalam artian di ajaran agama gue Islam, menikah itu adalah setengah agama. Itu makanya gue ketika gue apa ya bahasanya Emang agak sulit diperdebatkan kalau perihal itu sih. Iya. Karena kan balik lagi ke personal dan religius yang udah lu pahamin kan gitu kan. Iya makanya kalau gue kan kayak ya, maksudnya sama lah kita zaman Iya. jahiliyahnya lah ya. Iya. Ya kan? Iya. Jadi pas udah ngerasain kayak gitu semua segala macam, emang masih perlu gitu kan. Iya. Menikah kan pada saat itu mindsetnya kan seperti Tapi itu. lu umur berapa nikah? I think around 28. 26 Oh terus lumayan cepet ya. 26 lah gue kayaknya. Gue 30 Gila. Gue udah 7 belum. 30 31. Jadi kalau gue bilang sih lebih ke lu udah percaya sama diri lu sendiri belum? Iya, percaya dulu sama Every decision yang lu bikin lu udah percaya belum gitu? Karena kalau lu nggak percaya itu, oh terima kasih, ada LC-nya kita. Lah ini teh manisnya nggak pakai gula? Kepercayaan. Gula tuh green tea. Oh. Lebih baik sih kalau gue bilang itu, Ocha. lu harus percaya dulu sama diri lu, apa yang menjadi keputusan lu. Kalau itu memang lu udah bisa percayai, termasuk dari sisi religius, karena itu yang akan menjadi panduan. Kompasnya adalah, moral kompasnya adalah religion buat gue sih. Oke. Karena ini true story gue menikah itu tanpa materi sama sekali. I'm totally zero. Really? Seriously, gue booking tempat nikahan itu 0 duit gue. Ah, gila lah. Gila loh, men. Ini this is a true story ya di soal gue. Gue juga Lu berarti sebelum kerja ini belum jauh. pas jual jamur itu. Enggak dong, bos. Gak usah ke situ dong. Lagi. internal banget. Gak Nih, kejauhan. belokannya lumayan ya. Jamur ini yang buat Oh, dijual crispy, pasar. crispy. Iya, lu mah negatif aja ngomongnya. Tapi emang bener waktu itu gue menikah itu 0 rupiah. Bukan 0 rupiah, maksudnya ketika gue booking tempat itu gue gak pegang duit sama sekali. Oke, berarti sorry gue tambahin dikit ya potong. Ini emang agak beda banget dari pandangan gue. Karena kalau dia pure religius dan trust sama agamanya yang memang dengan cara ini gue bisa lebih baik dan dengan cara ini rezeki gue bakalan ditingkatkan dan itu nggak salah. No. Kalau gue bukan Bener nggak sih kayak gitu? Kalau gue bukan dari sisi gue rezeki ditingkatkan apapun dan sebagainya, tapi lebih kayak I want to be closer to you gitu aja. Oke. Jadi nggak ada alasan buat materi, alasan buat karena cinta atau dan lain sebagainya. Gue akan lebih kayak I want to be closer to you aja. Dan yakin gua sama rasa- bini lu itu. Iya. Gitu. Karena gue selalu nanya juga kan waktu sama pasangan gue gitu kan. Menurut lo menikah itu penting nggak gitu kan? Dia jawab ya penting karena bla 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 bla. Yeah. Buat gue tetap jawaban gue adalah nggak penting karena gue masih saat itu belum bisa percaya gitu. Ya. Percaya itu dengan keputusan gue nantinya. Makanya gue juga nggak tahu ya. Believe it or not, ketika gue mau menikah itu benar-benar kosong duit gue. Gue pinjam duit, gue trading, nikahan gue totally dari trading. Serius? Within a month. Ya. Trading forex. Within a Iya. month. Forex. Gokil. Lu bisa tanya sama ya maksudnya tim gue lah. Ya. That's I know that story. Wow.
gue get out dari forex itu kurang lebih sekitar gue dapat untung 40 ribuan lah, 40 ribu dolar. Serius lo? Yes, Cing. 40 ribu dolar. Kurang lebih sekarang gue itu 600 jutaan. Itu tapi lu research gambling or emang hoki? Research dan hoki. Tapi ini makanya gue agak bingung nih. Enggak, gue agak bingung. Agak bingungnya adalah ketika gue selesai ini pas hari gue akad, stop apa ya? out. Stop out. Abis itu semua. Hah? Jadi kayak seolah-olah tuh kayak udah ini gue kasih lu buat nikah doang, udah selesai deh. Anjing serius lo? Sumpah demi Cier. Tuhan. Gue langsung kayak Tuhan gue bercanda nih sama gue gitu. Jadi itu kayak mungkin kalau buat gue itu kemesraan gue sama Tuhan gue sih. Iya. Iya, iya. Tapi itu gue believe kok perihal itu. Iya. Gue believe perihal itu. Tapi Emang dikasih jalannya, emang lu diberikan tapi kesempatan. karena emang dia ada beliefnya. Iya. Itu ada beliefnya, itu beda hal soalnya karena emang dia ada beliefnya dan nggak gampang kayak belief kayak lu dan akhirnya dapet yang emang something nggak sengaja tiba-tiba ya dapat aja, bisa aja jalannya ada aja. Kalau gue bilang kalau nggak sengaja sih mungkin enggak ya, karena kan gue juga ada usaha juga. Iya. Tapi dipermudah, lebih bahasa gue kayak gitu. Karena Kasih kan jalan. ada positif yang memang lu mau achieve kan. Iya. Iya, itu yang bikin lu jadi dipermudah kan. Dan niat gue juga positif. 40 ribu dolar tuh Iya. berapa ya? Ya, positif. 40 ribu dolar tuh berapa? 600 juta. Iya. Cier. Berapa? 600 juta. 500 juta bro. Dari 20 juta modal. Target gue itu waktu itu karena one day 1,000. Ya kan dia pernah masuk Forbes Forbes. tahun 1800 berapa gitu. Lu coba lihat dong usaha cincau. Tapi kalau balik lagi kalau untuk pernikahan komunikasi paling penting sih. Ya, Banget. gue setuju. Walaupun gue belum nikah ya. Ini mungkin juga Totally agree. jangan buat diri gue sendiri ya, meskipun gue sudah menikah ya nggak terlalu lama sih, baru paling sekitar 4-5 tahun lah, 5 tahunan lah. Yang paling penting komunikasi dan memang harus dibikin rutin. Dan gue ini sih lagi beberapa tahun terakhir berjalan gitu kan. Gue bikin pernikahan gue itu kayak it's like a company gitu. Maksud gue I understand business kan. Gitu. Jadi gue treatnya kayak company. Ada KPI-nya. Ada KPI-nya, ada meetingnya rutin. ada daily Town hall. daily huddle tuh kayak huddle. sih cuma setengah jam, tiap jam 10 gue ada alarmnya loh. Makanya kan tiap hari gue mau balik kan karena memang ada daily huddle gue. Iya. Oh. Weekly-nya apa yang lu capai dan segala macam. Interesting. Jadi Interesting. gua Lo bikin project management di pernikahan lo ya? Karena mau bagaimanapun lo harus punya goals dalam pernikahan, nggak cuma kayak oke kita jalanin hari dan Betul. that's it gitu. Betul. Dan buat gue kayak salary gue, terus apa penghasilan bini gue itu kayak that's the income for the company. Itu kan jadi ke tengah kan. Dan how we kayak kita ngegaji kita diri kita sendiri sebagai suami berapa, sebagai istri berapa, sebagai ayah berapa, sebagai ibu berapa. Mungkin ada beberapa orang di luar sana atau wanita-wanita di luar sana atau pria-pria di luar sana yang ngerasa kayak kalau kayak gitu harusnya lu bisa kayak apa ya udah istri bukan dianggap sebagai karyawan. No, bukan soal karyawan atau enggaknya. Ini lebih kayak lu memanage pernikahan lu itu kayak ya lu memanage perusahaan. Sedangkan lu kalau kerja aja nih, lu manage itu pengennya ya biar bagus dong, supaya perusahaannya gede dong. Kenapa kalau bikin itu di dalam perusahaan, di dalam pernikahan lu gitu loh. Ya, maksudnya bagus sih. Gitu loh. Jadi selalu ada progresif yang jelas gitu loh. Yes. Ke arah yang lebih baik tentunya ya. Betul. Jadi kalau misalnya ada permasalahan apa-apa, jelas nih. Dan keduanya setuju Akar menjalankan permasalahan hal itu. Iya. Nyaman melakukan hal itu. Dan itu harus jadi safety zone gitu. Iya. Safety zone-nya maksudnya kayak gini. Di kala ini memang agak sulit sih. Di kala lu daily huddle itu ada daily huddle terus ya weekly apa? Town hall something. Enggak tahu juga dong. Gua ajak anak gua gitu meeting. Kan enggak maksudnya gua sama bini gua kalau weekly update lah bahasanya gitu, weekly update. Ya itu jadi safe space kita buat Keren sih. ngomongin unek-unek gitu loh. Ini mindsetnya beda sih, gue udah pertama kali. Ngomongin unek-unek, ya lu boleh ngomong kasar di situ dan lain sebagainya at that time only gitu loh. You can be your own self di situ gitu. Lu nggak mengemban peran sebagai suami. Titel-titelnya lah, titel-titelnya nggak dibawa lah. Memban sebagai bapak juga gitu loh. Balikannya sama bini gue juga kayak gitu. Kalau gue sih lebih kayak gitu. Ngejalanin komunikasinya. Apa yang lu pahami dan lu analogikan dan menurut lu, oh ini bisa works juga mungkin di pernikahan gua. Yes. Dan gua again, nggak ada guidebooknya. Betul. Dan menurut gue ini balik lagi ke personality masing-masing.
Balik lagi ke attitude atau akhlak masing-masing sih. Tapi lu udah punya cewek belum sih? Belum. Gue sekarang belum. Belum mau. Anjir. Gue orang yang sangat terbuka ya. Aris gini-gini ya, kriptoan gini masih ada perempuan dia. Gue belum nge-decide Oh, Aduh, untuk gue tahu lagi ceritanya. Apa tuh? Enggak ya. ini beda lagi. Cut itu bagian ini cut. Enggak, gue mau tahu dari sisi lu. Lu jomblo berapa lama, Pak? Gue dari kalau punya hubungan serius sih terakhir 2020 ya. 2020. 4 tahun berarti. Lama dong. Tapi dari tahun itu sampai tahun 2023 ya lucu-lucuan aja. Mungkin pertanyaannya lebih kayak gini kali. Kalau gue balikin pertanyaannya ya, buat kalian yang belum menikah, di titik apa lu akan memutuskan kayaknya gue udah siap untuk menikah? Gue tuh ada di tahap sekarang belum mau punya hubungan serius lagi sama wanita apapun. Gue merasa gue masih ada di mental sama financial state yang belum stabil sih. Iya, berarti lu akan menikah ketika mental sudah stabil dan financial lu udah stabil. Iya. Dulu gue gini, sorry gue potong. Iya itu sih. Pas gue lagi mau coba grow, pas gue mau nikah, gue tuh plan-nya ada dua plan. Plan A-nya adalah gue nikah lama, ada 3 sih sebenarnya. Nikah lama, nunggu gue sukses dulu, baru gue nikah. Tapi kalau misalkan gue menemukan satu perempuan yang memang mau menemani gue dari nol, gue bakalan ambil. Dengan misalkan emang yang gue suka ya, gitu perempuannya. Dan dia menerima gue, dan gue mau ambil itu, dan itu jadilah bini gue. Atau sebenarnya ada opsi ketiga, gue mencari istri atau pacar yang kaya raya, dan tinggal saham bapaknya dikirim ke gue yang lanjutin. Intinya sebenarnya poinnya adalah ada 2. Gue emang kerja keras dulu, gue nikahnya lama, gue nggak tahu umur 30, umur 35 atau berapa. Pokoknya gue sampai menurut gue oke, gue settle, dan menurut gue udah punya apapun dan gue mau nikah, ya udah gue nikah. Karena menurut gue versi bandel gue kayaknya emang harus panjang dan harus mentok, dan memang Mantap. dan memang akhirnya nggak bisa terulang lagi. Jadi udah pada saat gue nikah gue udah selesai. Tapi yang kedua ini ternyata emang ada opsi lain dan ternyata dapat yang kayak gitu. Cuman di sisi lainnya adalah banyak part-part yang dimana sisi negatif gue itu masih suka terbayang-bayang gitu. Terbayang-bayang, Sesekali muncul. tergantung mood gua. Apakah gua mau ngikutin mood yang negatif atau akhirnya negatif itu tersingkirkan, jadi ya positif aja gitu. Tapi emang ada konsekuensinya. Pada saat gua memilih negatif, ada konsekuensi yang terjadi. Tapi kalau saat gua memilih positif, konsekuensinya terjadi adalah gua menjadi dapat barokah yang lebih gede. Gitu aja sih, gitu aja perbedaannya. Banyak banget ya pelajaran yang kita dapat dari bapak-bapak ini. Bapak-bapak. Terima kasih loh, terima kasih. Ini bapak-bapak fulus. Iya, terima kasih loh. Terima kasih banyak, matur suwun. Iya. Lu belum jawab, Chris. Di titik apa lu akan memutuskan? Gue udah yakin sih sekarang. Sekarang gue yakin. Somehow ya. Di Apa? di tahun berapa lu bakalan coba? Prediksi gue tahun depan. Either tahun depan atau next 2 years lah. Ya gue sekarang kayak perkuat kayak fundamentals gue-nya emosi tadi kayak kata Mamang bilang. Lu di Bali Kayak belief di Jakarta apa di Jakarta Kan gue. kita bisa jadi best man ya bro. kenapa nggak di Bali? Tapi Maksudnya? private. Oh gue nih kayaknya gue nggak tahu di mana ya place-nya. Kalau lu nanya cewek gue mana, cewek gue anak Jakarta. Iya, kalau misalkan lu tiba-tiba dapat 20 ETH terus gue bukan tipikal yang fancy stuff mirip-mirip iya, Mamang. enggak, tapi kan cuma circle doang enggak Iya, inner circle. Gue Iya. nggak terlalu pengen mewah-mewah lah. Guys, bos. Ya. Lu hubungannya apa guys? Nggak tahu gua. Iya. Yang ngomong-ngomongin sama horoskop kan mungkin gua Iya, bilang iya, juga. iya. Aries, iya, Bodo Gue amat. ya bodo amat juga gue sama kayak gitu lah. Gue nggak terlalu yang kayak harus family big fancy, even though misalnya duit gue adalah millions of dollars ya, banyak gitu. Mungkin gue spendnya 100 juta 200 juta juga. Gue nikah tuh cuma ngundang tuh sekitar 75 orang. Kok gue gak diundang sih? Gue juga dikit. Ya lu enggak kenal. Gua sama dia aja kenal jauh aja enggak ini. Mana kenal gue dulu sama Iya. gue. Atau mungkin gue datang Tapi kita gue nggak dulu kenal. mujur banget nikah pada saat Covid asli. Gue nikah tuh 2000. Oh, safe cost ini ya, safe cost. Safe cost banget, setengah bro. Banyak sih yang Setengah. cerita kayak gitu pas nikah di Covid.
akhirnya Ya, tapi Bes, ya udah udah di COVID ya? terlaksana kan. Enggak bukan. Cuman jujur li ya, maksudnya ya bukan jadi ngebahas, mungkin gue nggak tahu terbini gue nonton apa enggak. Tapi gue udah share juga sama mereka. Emang waktu itu posisinya adalah ada gue nggak tahu ya 70 atau 80% gitu kayak yakin nikah, tapi ada 20-30%an yang kurang yakin. Jadi kayak itu yang ngebuat gue akhirnya ada sedikit persentase kecil yang akhirnya kenapa gue harus nikah cepat gitu. Karena ternyata kepuasan yang memang ego gue yang harus masih bandel tuh belum terluapkan. Oke. Gitu. Karena gue mau mulai dari nol yang memang banyak hal yang belum gue bisa explore sendiri dengan pendapatan gue sendiri gitu. Pada saat gue udah punya sekarang jadinya udah nikah, jadi banyak hal yang bentrok dan akhirnya jadi sesuatu yang jadinya tanda kutipnya negatifnya adalah berbohong gitu. Makanya menurut gua, makanya tadi kalau point of view gua beda mungkin sama Maman, cuma agak sedikit beda. Walaupun dulunya Aku cinta perbedaan. sama ya. Kalau sama bosan bro, Iya. perbedaan seru. Walaupun bandelnya sama ya, tapi akhirnya kan kita juga udah miss lumayan jauh ya Mas ya. Maksudnya perjalanan pertemanan kan, kita udah jauh banget kan. Lu kan konsumen. Tuh. Tapi kalau gue ngeliatnya lebih kayak gini sih, Sat. Ini sama aja kayak kita di kantor kan ya. Contoh mungkin ada bos yang kayak killer lah. Dikit-dikit pasti ngomel, dikit-dikit pasti ngomel, dikit-dikit pasti ngomel. Kan pasti ada kayak gitu kan. Kalau kita nggak speak up, simpelnya kan resign. Makanya kalau gue bilang, balik lagi terkait komunikasi sih. Karena kepercayaan, suatu keberhasilan itu kan tag team ya, kerja sama tim. Maka komunikasi yang baik itu akan membentuk suatu yang baik juga. Berarti itu aja sih paling. Oke. Gini. Ini lumayan deep untuk obrolan terakhir. Iya, gue juga yang membuka ya topik ini juga kayak gue lupa lagi nih bapak-bapak ini dua filosofis ya, untuk urusan romantis percintaan. Ya. Ya Allah. Karena gue udah lumayan ngejalanin fase-fase yang panjang. Ini tuh percintaan dan romantis ini bisa jadi satu episode sendiri yang panjang. Gue udah berjalan aja deh. Jadi karena emang kalau ngomongin religius itu sorry to say emang banyak ya kayak lo. Gue nggak banyak, maksudnya gue bukan mengeksklusifkan diri gue sendiri ya. Kalau religius, apakah ini kita menonton dua perbedaan parenting way yang menurut gue lumayan agak nyebrang nih. Benar. Kayak gue alkohol, gue masih oke dan lain sebagainya. Cuma buat gue ada prinsip-prinsip dalam hidup yang memang itu yang gue percayai. Karena Lu mau ikut mana? ketika gue percaya sama diri gue sendiri, gue percaya sama Tuhan. Iya. Iya Aja. Tuhan itu lebih dekat buat gue karena orang yang nikah gue sama mati nikah diri ya. gue. Oh, tuh. Makanya di dalam agak filosofis itu adalah Tempur. ya aku percaya maka aku ada. Oh iya, Aku berpikir maka aku ada. ada satu quotes yang menurut gua Orang nikah. menarik banget. Kalau orang mencintai, kalau orang ini mungkin Ini quotes nih katanya nih. Quotes. Mudah-mudahan gue ingat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan gue ingat. Kalau orang yang mencintai seseorang itu nggak ada reasonnya. Nggak ada reasonnya. Biasanya, misalkan lu bini gue ya, misalkan gue cinta sama lu, tapi tolonglah lu dengerin kata gue, lu jangan bandel-bandel, lu jangan kayak gini, itu namanya belum cinta. Kalau Masih pure ada tapinya. cinta, gue menerima lu mau ngapain aja, gue terima karena gue beneran cinta sama lu dan gue nggak menuntut lu untuk apa-apa. Itulah cinta. Itu apa? Itu adalah cinta kita ke anak kita. Nggak ada reasonnya. Kita sayang full 100% sama dia, mau keadaannya amit-amit cacat atau misalkan apapun, kita tetap sayang full 100% sama dia. Tapi apakah mungkin? Mungkin lah, karena itu cinta ke anak. Kalau misalkan ke Enggak, maksud gua ke pasangan. nah, itu tergantung orang-orang yang masing-masing. How about you? Belum, mungkin in progress dan belum. Karena sulit. Itu dia.
karena sulit. Ya, that's why gue tadi bertanyakan Gue apakah mencoba, ini jujur aja ya, gue mencoba dari evaluasi gue setahun yang kemarin gue bilang mau cerai, setahun kemarin gue bilang gue mau ini, gue butuh privacy, jangan terlalu, karena istri gue tuh terlalu banyak kepo dengan ngecek dan bla bla bla. Memang ada triggernya dan memang ada something yang emang guanya yang bandel, intinya gitu. Tapi maksud gue minta sama dia kalau misalnya mau diperbaiki adalah ya udah, privacy lu, dan tolong dihargain. Dan kalau misalkan ada sesuatu yang emang gue pengen explore, tolong support gitu doang, tolong support bla 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 gitu. Dan jangan bahas masa lalu. Tapi kalau gue bilang kalau soal privacy balik lagi, karena Iya lupa. Tadi gue kalau ngapain bini ada gue mau, konsekuensi. istri gue mau lihat handphone gue atau ngapain segala sesuatu yang ada di private gue, ya go ahead aja. Gue juga sama, Go Go ahead gitu. Oh, Cuma go memang kadang istri ini tuh biasa, maksudnya kadang istri gue ngeliat sesuatu yang bikin dia marah, gue baru kasih pengertian bahwa ya gue nggak tahu kalau itu bikin lu marah atau itu it's gonna be trigger you gitu kan. Kalau gue tahu, gue juga nggak akan melakukan kayak gitu loh. Jadi komunikasi Komunikasi Iya, lagi sebenarnya. Komunikasi. Karena balik lagi, lu mau ngecek kayak gimana, Iya. I'm not doing it like, oke, gue sadar itu lo gak suka gitu loh. Iya. Dan lu gak bisa bilang bahasanya adalah, masa kamu gak paham, banyak kayak gitu, suka kayak gitu, masa gak paham kayak gini, coba kayak ini diperlakukan kamu, I'm fine with it gitu. Kalau lu melakukan hal sebaliknya ke gue, ya gue I'm fine with it gitu kan. Yes. Cuma gue gak tahu nih kalau memang hal yang gue lakukan ini membuat lu marah gitu kan. Makanya gue juga gak ada yang ngumpetin kan, gue bilang gitu. Gue mau menerapkan adalah private gue adalah private gue, private gue adalah private gue, private gue adalah private gue, dan gue nggak ikut campur itu. Tapi kalau misalkan ngomongin keluarga yang memang kita bahas untuk anak, ya udah kita buka gitu. Tapi kalau ngomongin private, ya kita saling jaga. What is private in marriage then? Pertama, kalau ngomongin soalnya sebenarnya lebih ke dia sering buka-buka handphone gua, nyari-nyari tahu bla 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 kayak gitu-gitu. Kalau konteksnya nggak ada apa-apa, dia nyarinya yang ke lain, kayak misalkan ke teman kerja gue yang nggak ada apa-apa. Terus kalau misalkan bahasa gue yang aneh-aneh, dia menganggapnya negatif kayak gitu. Jadi ada perdebatan jadinya. Gue nggak mau kayak gitu. Tapi di luar itu emang kalau misalkan gue lagi hilaf, ada hal yang memang akhirnya jadi kelihatan lah gitu. Cuman maksudnya itu bisa gue hindarin kalau misalkan dia pure bisa percaya. Gue sebenarnya poinnya adalah kalau dia bisa percaya sama gue, ya udah lepasin aja. Gue mau explore apa aja itu bebas. Kalau misalkan gue mau melakukan hal salah, akhirnya gue bisa mengurangi itu pelan-pelan karena gue udah melihat effort dia untuk begitu. Sedangkan pada saat gue udah mulai berkomitmen itu, dia belum melakukan itu, selalu bahas masa lalu dan masa lalu. Jadinya gue struggle-nya di situ. Ya balik tadi gue bilang, OKR-nya apa? Apa ya? OKR-nya apa nih kita ke depan? Ya, objektif. Kan OKR-nya apa? Business goals-nya apa? Ya. Dari sisi finansial, dari sisi komunikasi, dari sisi pembangunan mental, every aspect that we need to cover gitu kan. Yeah. Sama lah kayak kita punya perusahaan, brandingnya mau kita gimanain, ya kan nanti placementnya bakal kayak gimana, everything, every aspect. Jadi buat gua lebih gampang menganalogikan sebuah pernikahan, terutama pernikahan gua kayak bisnis. Karena buat gua pernikahan it's quite similar with the company lah. Oke, ini gue simpulkan ya sebenarnya. Sebenarnya value yang paling gue dapat banget sih komunikasi ya. Permasalahan apapun, iya. Communication is king. Iya. Dan menurut gue trust, iya. Communication is king. Trust juga terbentuk karena ada komunikasi itu. Yeah. Justru kayak ketidakpercayaan ingin ngecek chat dan sebagainya itu karena menurut gue kurangnya komunikasi. Yes. Jadi kembali lagi sebenarnya komunikasi terus menimbulkan kepercayaan satu sama lain antara pasangan, dan ya itu guys, jangan diumpet-umpetin. Kalau kita harus saling mengenal pasangan satu sama lain, dia seperti apa sifatnya, kita seperti apa, dibuka aja. Kalau someday menemukan satu yang emang perbedaan, ya komunikasikan. Ya udah, terus gimana caranya kita bisa tetap satu jalan, satu arah gitu, satu visi dan lain sebagainya. Dan jangan nyari waktu, harus ditentuin regularly. Jangan sampai menunggu ada masalah dulu, berantem dulu, lu baru komunikasi. Iya ya. Jadi kayak yes. Itu nice banget insights ya, nice advice. Dan ini episode 1
Oh my god. Ini editor udah kayak Ngobrol ngacak, sampai kapan ini? Sampai kapan? ngobrol ngacak Metafulus. Oke guys, Ada next lagi. yes. Ini episode 1 ngobrol ngacak Metafulus. Nanti mungkin Yap. mungkin lebih ke finance dan lain-lain. Cuman untuk introducing awal kita ngobrol ngacak yang nggak tahu kemana. Mungkin yang bakalan explore lebih jauh editor. Yes. Oke, that's it guys. Thanks for watching. Kita nanti kembali lagi di ngalus berikutnya. Thank you and bye bye. Makasih ya semua. Thank you. Thank you.